Perkenalkan, saya Eko Manggalit Wirayuda, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Tabanan. Hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan Ibu Kepala SMP Negeri 3 Slemandat Timur mengenai praktek pengambilan keputusan yang selama ini beliau jalankan selama bertugas di SMP Negeri 3 Slemandat Timur. Baik, kita langsung saja ke wawancaranya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Hari ini yang akan mewawancarai Ibu mengenai praktek kepemimpinan, di mana nanti yang ingin mendapatkan informasi mengenai cara-cara pengambilan keputusan yang Ibu ambil selama bertugas di SMP Negeri 3 Slemandat Timur ini. Baik, yang pertama adalah kalau yang mulai sudah berapa lama Ibu bertugas di SMP Negeri 3 Slemandat Timur? Baiklah, saya bertugas di sini, ini memasuki tahun keempat saya bertugas di sini. Jadi hampir 4 tahun lah saya bertugas di sini dengan berbagai macam masalah-masalah, berbagai macam suka duka yang saya alami di sini. Selama 4 tahun ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi di kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral? Selama saya di sini, sistem kepemimpinan yang saya lakukan adalah melakukan suatu pendekatan. Yang pertama, apa yang tadi dikatakan tentang dilema etika, tentang bujukan moral, bahwasanya dimanapun ada hal seperti itu, kasus-kasus seperti itu. Sekarang bagaimana cara kita melakukan pendekatan face to face dengan rekanan atau dengan anak buah kita, dengan staf kita yang mengalami kasus tersebut. Baik, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana saya mengambil keputusan, kan begitu ya? Saya langsung mengambil keputusan pada saat itu. Misalnya hari ini ada satu kasus si A dan si B, maka hari itu juga saya langsung mengambil keputusan. Namun tetap keputusan saya itu untuk kepentingan bersama. Artinya keputusan saya tidak memihak si A ataupun tidak memihak si B, karena posisi saya di sini adalah sebagai pimpinan yang harus menaungi seluruh anak buah saya. Baik, jadi selama mengambil langkah-langkah keputusan itu adakah prosedur yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan dari setiap permasalahan yang ada? Ada. Saya selalu mengambil keputusan berdasarkan aturan-aturan yang saya pakai sebagai patokan. Sebelum mengambil keputusan, kita harus menguatkan fondasi diri kita dulu. Apa fondasi diri kita? Aturan-aturan yang telah kita sepakati bersama di sekolah. Itu yang saya pakai sebelum saya memberikan putusan kepada staf saya, baik si A, si B, si C, dan yang lain. Berarti dengan demikian sudah ada kesepakatan terlebih dahulu dalam rangka menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan timbul. Sudah ada. Ya. Sudah ada. Kesepakatan sudah ada. Artinya aturan-aturan yang kita buat di awal itu kita jadikan sebagai acuan untuk kita melangkah seterusnya, agar ketika terjadi permasalahan di pertengahan jalan, kita tidak perlu pusing lagi untuk mengambil keputusan karena kita sudah ada aturan itu. Namun kembali lagi, setiap mengambil keputusan kita tidak boleh terlalu kaku. Kita sebagai seorang pemimpin harus memiliki sifat yang fleksibel, tergantung situasional juga, namun tidak boleh ada keberpihakan di dalam pengambilan keputusan. Baik, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam memecahkan kasus-kasus tersebut, mengambil keputusan untuk menangani kasus-kasus tersebut? Hal simpel yang saya lakukan adalah komunikasi yang baik, koordinasi dengan seluruh stakeholder. Karena sepandai-pandainya kita sebagai
sebagai seorang pemimpin kalau kita tidak bisa berkomunikasi yang baik, kita tidak bisa berkoordinasi yang baik dengan seluruh stakeholder, apalah kita, kan seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan itu walaupun kita sudah berkomunikasi, berjalan oleh SOP kan demikian Bu. Tentu ada tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan ini, terutama dalam dilema etika ini. Bagaimana Ibu menangani tantangan-tantangan tersebut atau menjawab tantangan-tantangan tersebut? Tantangannya pasti ada ya. Misalnya nih ya, contohnya saya adalah seorang pemimpin Buddha. Bagaimana saya memberikan keputusan, mengambil suatu keputusan terhadap staf saya, anak buah saya yang notabene umurnya itu memang lebih senior dari saya. Tantangannya di mana kan itu ya, pertama adalah tantangan tentang etika saya sebagai seorang yang lebih muda namun saya memegang jabatan yang lebih tinggi dari anak buah saya. Bagaimana saya menghadapi tantangan seperti itu? Tetap saya jadikan adalah komunikasi. Seperti saya komunikasikan dulu di awal dengan anak buah saya. Saya mengambil keputusan ini dengan jabatan saya. Namun saya mengkomunikasikan keputusan saya sebagai junior mereka. Artinya etika berbicara walaupun dengan anak buah tetap kita pakai etika di atas segalanya. Seperti tadi Ibu sudah melakukan prosedur-prosedur dalam menyelesaikan berbagai macam kasus dilema etika selama Ibu memimpin di sekolah ini. Nah, ada tidak jadwal-jadwal tertentu untuk melaksanakan prosedur-prosedur itu? Misalnya pertama, kedua, dan ketiga. Kalau jadwal secara terstruktur tidak, karena kita tidak tahu kapan akan terjadi kasus seperti itu. Makanya saya sampaikan di awal tadi bahwa saya mengambil sebuah keputusan berdasar secara situasional. Kalau misalnya hari ini ada masalah, hari ini saya selesaikan, tidak perlu menunggu minggu depan, bulan depan, tidak perlu, langsung selesaikan masalah itu, langsung clearkan semuanya. Dengan dukungan stakeholder selama menghadapi permasalahan dilema etika, faktor-faktor apa sajakah yang mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan ini agar keputusan ini bisa adil untuk semua sesuai dengan yang Ibu utarakan tadi? Faktor pendukungnya adalah dukungan, terutama dukungan faktor-faktor yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan adalah dukungan dari seluruh stakeholder. Karena di awal saya sudah menyampaikan bahwa komunikasi, koordinasi dengan seluruh stakeholder itu harus dijaga. Aturan dibuat di awal untuk kita taati bersama. Jadi ketika ada suatu permasalahan, saya dalam mengambil suatu keputusan, selama ini yang saya rasakan tidak pernah mendapatkan hambatan ya, karena saya punya aturan, saya punya pendukung yang memang betul-betul mendukung saya. Jadinya sejauh ini tidak ada yang menjadi rintangan yang terlalu berat sih untuk saya. Baik, untuk yang terakhir sebagai bahan refleksi, mungkin Ibu bisa menceritakan pengalaman menarik yang Ibu dapatkan selama melakukan pengambilan keputusan yang menyangkut dilema etika ini. Bisa saya ceritakan kemarin, selama 4 tahun di sini tentunya banyak ya memang masalah-masalah yang harus saya carikan solusinya, karena tugas saya sebagai kepala sekolah ya salah satunya yang memfasilitasi itu dan mencari solusi dalam setiap permasalahan kan demikian. Ada kemarin salah satu staf saya memang melanggar etika, melanggar kode etik kita sebagai seorang abdi kan demikian ya. Di awal sudah saya sampaikan bahwa kepemimpinan saya di sini etika yang utama. Namun mungkin ya namanya manusia ada kehilafan kan demikian ya. Sayangnya kehilafan mereka itu saya lihat secara langsung kan demikian. Jadi apa yang saya lakukan? Saya ajak mereka berkomunikasi yang baik, karena ketika saya
memindahkan orang itu dari sini, yang rugi siapa? Yang rugi ya anak-anak saya. Sedangkan anak-anak saya saat ini dalam artian memerlukan bimbingan dari mereka. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk menindaklanjuti kesalahan etika yang mereka lakukan? Ya saya lakukan kembali, tarik nafas, hembuskan. Dalam mengambil keputusan apa, saya harus memikirkan anak-anak saya. Jadi bisa saya garis bawahi bahwa kepentingan anak didik saya, kepentingan sekolah saya, itu yang saya utamakan. Untuk masalah etika yang dilakukan oleh staf saya, bisa saya lakukan pembinaan secara berkala dengan melakukan evaluasi, menyuruh mereka melakukan refleksi terhadap kegiatan-kegiatan mereka. Saya rasa itu bisa, dan akhirnya dengan pemantauan, dengan pembinaan yang selama ini saya lakukan, mereka mau berubah terhadap, mereka mau mengevaluasi diri, mereka mau merefleksikan dirinya. Kemudian yang diuntungkan, anak didik saya tetap bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Artinya tidak ada jam kosong, semua jadwal tercover semuanya, jadi tidak ada masalah. Menarik sekali Bu ya, demi kepentingan bersama. Demi kepentingan bersama. Baik, terima kasih Bu. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Kepala SMP Negeri 3 Selamet Timur, Ibu Made Ratnadi SPD MPD, dalam kegiatan pengambilan keputusan, terutama yang menjurus kepada dilema etika. Jadi apa yang kita bisa dapatkan hari ini adalah pengambilan keputusan berdasarkan kasus dilema etika itu memerlukan standar operasional prosedur atau SOP sebelum kita menghadapi kasus-kasus demikian. Namun dalam pelaksanaannya kita juga harus bisa memperhitungkan kepentingan bersama, kebaikan bersama, untuk keputusan ini bisa berterima dan bermanfaat bagi seluruh lingkungan sekolah atau warga sekolah, seluruh stakeholder sekolah. Demikian wawancara saya hari ini. Selamat siang. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Pak Alif, kabar baik. Pak Alif gimana hari ini? Baik juga kegiatannya? Ibu. Kegiatannya full dari pagi sampai sore, tapi tetap semangat. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan ini kegiatan penghujung bisa mendapatkan pencerahan dari Ibu, mencari pengalaman. Nanti kira-kira yang bisa dibagikan. Ya. Niki terkait modul 3.1 program guru penggerak Ibu. Jadi kita akan mencari atau mewawancarai mungkin 2-3 kepala sekolah yang ada di lingkungan kita dengan tujuan untuk mencari informasi atau mewawancarai Ibu salah satunya untuk mendapatkan informasi mengenai pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan, yaitu sebagai Kepala SMP Negeri 2 Selamet Timur. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan Tiang ajukan. Seperti itu Ibu, boleh Tiang mulai nih? Ya, sebelumnya terima kasih nih kesempatannya. Mungkin dari pengalaman yang belum terlalu lama nih sebagai menjalani tugas tambahan ini, mudah-mudahan nanti ada yang bisa Tiang bagikan, khususnya dalam nih program guru penggerak ini ya. Nih Bu, ya, semoga belajar. Dia akan mulai dari yang pertama Ibu. Kira-kira di SMP 2 Seltem Ibu sudah bertugas selama berapa tahun di sana? Untuk tugas tambahan ini Tiang dari Maret 2022. Jadi Maret ini sudah 2 tahun ya. Sudah. Jadi masih kurang 1 bulan lagi. Minus 1 bulan. Selama Niko mungkin ada banyak pengalaman, artinya sudah melewati 1 tahun pembelajaran, pasti sudah ada satu rangkaian pengalaman yang mungkin bisa kita
jadikan sebagai acuan untuk mencari informasi berkaitan dengan pengambilan keputusan Niki. Jadi yang pertama, dengan berkecimpungnya Ibu di pengajar praktik tentu hal yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral Nike, Tiang rasa pasti sudah artinya memahami, artinya bahkan bisa memberikan share langsung kepada kita. Nah, dari sana berkaitan dengan tugas tambahan Ibu selama kurang dari 2 tahun ini, kurang lagi dikit, kira-kira identifikasi dari bujukan, bagaimana Ibu mengidentifikasi dari kasus-kasus yang berkaitan dengan bujukan moral atau dilema etika ini di sekolah yang Ibu pimpin? Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk kasus yang berkaitan dengan bujukan moral, seperti yang kita tahu adalah situasi di mana kita dihadapkan pada kondisi antara benar dengan salah, seperti itu. Iya, betul. Jadi pada kasus-kasus mungkin kalau di awal yang belajar menjadi pemimpin ya, Nike untuk mengidentifikasinya mungkin masih perlu suatu proses ya. Karena ini secara orang awam itu mungkin dalam kasus ini bisa jadi kita artinya digiring oleh suatu opini kan seperti itu. Iya. Nah, tetapi ketika menghadapi bujukan moral ini kita pasti memiliki pedoman sebelumnya ya, seperti undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang terkait dengan kasus yang kita hadapi. Betul. Nah, ini biasanya akan lebih mudah kita untuk mengidentifikasi apakah itu sesuatu yang melanggar aturan ataukah sesuatu yang bisa kita diskusikan untuk diambil suatu keputusan. Nah, untuk bujukan moral sendiri tentunya itu sesuatu yang mudah kalau kita sudah berpegang pada aturan. Iya, ya, menghindari sesuatu yang melanggar seperti itu. Nah, yang banyak berkembang justru dilema etika. Ya, ini yang perlu latihan rasanya sampai sekarang pun dalam menghadapi kasus-kasus yang ada, apalagi itu berkaitan dengan murid. Nah, itu memerlukan suatu artinya keterampilan. Ya, keterampilan dalam pengambilan keputusan. Seperti itu yang saya rasa. Berarti kita berangkat, jadi apa yang sudah Ibu lakukan bersama teman-teman di SMP 2 Seltem adalah berangkat dari SOP Dumun nggih. Jadi standar operasional prosedurnya, sehingga nanti posisi kita sudah kuat dalam pengambilan keputusan finalnya, seperti ini ke Ibu. Baik, Tiang lanjutkan selama niki, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di SMP Negeri 2 Seltim, terutama untuk kasus-kasus yang tadi termasuk susah kita putuskan, yaitu dilema etika ini. Jadi kita mengerucut ke dilema etika, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti niki. Baik, kalau berdasarkan kemarin kita pembelajarannya di guru penggerak kan ada yang namanya paradigma, kemudian betul. Karena kebetulan yang juga lulusan guru penggerak, jadi ya sambil kita mempraktekkan langsung ya, dalam keseharian begitu. Jika tergantung dari kasus yang kita hadapi ya, ada paradigma, kemudian prinsip dan 9 langkah itu. Ketika awalnya mungkin jika sangat perlu artinya keterampilan itu ya untuk bagaimana kita mengetahui langkah-langkahnya tersebut. Nah, kalau seiring waktu mungkin dari kasus bisa dari segi urgensinya kita lihat ya. Ketika keputusan itu memerlukan waktu yang cepat, artinya ya berarti kita sudah ada gambaran tentang kasus tersebut. Kemudian apabila sifatnya artinya fleksibel dalam segi waktunya, biasanya yang libatkan juga warga sekolah untuk berdiskusi seperti itu dalam rapat-rapat kecil atau juga ngobrol santai gitu. Itu sering kita lakukan refleksi dan evaluasi. Seperti itu yang kami lakukan. Selain angka cantik 4, 3, dan 9,
yang menjadi Oke. panduan untuk melaksanakan prosedur ini, ada nggak, atau apakah Ibu mempunyai kiat yang lain dalam prosedural pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika ini? Mungkin ada kiat Mm-mm. lain atau opsi lain yang mungkin berupa kreativitas untuk menambah keefektifan dari angka cantik tadi 3, 4, dan 9 ini. Oke. Kalau Nike biasanya yang kembali kepada intuisi ya. Kalau Hmm, misalnya untuk iya betul. keputusan yang memerlukan waktu yang cepat kita Hmm, seperti itu. Pasti sesuatu yang mengandung nilai kebajikan itu akan relatif kita ambil untuk ya. pengambilan keputusan yang sifatnya eh, artinya lebih personal, kemudian Hmm, dari urgensinya. Oke. iya. Misalnya ada kasus tentang keberpihakan juga pada murid. Nah, kebajikan yang Betul. tanamkan kan kalau di SMP 2 itu ada namanya bercermin ya, Ah, bercermin. Jadi bagaimana kita menganggap juga tatuam asinya di situ kita jalankan. Nah, itu mungkin lebih pada rasa pedulinya juga di iya. sana dalam Jadi, pengambilan keputusannya. ya Gitu, berarti seperti itu. berangkat dari falsafah lokal, aku adalah kamu, kamu adalah aku, yang mungkin itu sudah menggambarkan inklusivitas yang sudah Ibu terapkan, kan kan nih? Oke, Heeh. Jadi, seperti itu. untuk berikutnya, hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini napingi. Jadi hal-hal yang bisa membantu, Hmm. yang menjadikan itu adalah kiat-kiat efektif untuk, mengambil keputusan dilema etika ini. Hmm. Biasanya berangkat dari problem solvingnya sendiri ya. Mhm, Jadi oke. kami ada namanya ngebakso seperti itu. Mhm, Jadi ngobrol bareng, asik dan positif. mhm, Jadi itu biasanya kita lakukan setelah jam pembelajaran, kita ngobrol bareng 15-30 menit itu mhm, iya, biasanya kita ngumpul ya mhm, dengan khususnya guru-guru ya yang berhadapan dengan murid secara langsung. Itu iya, biasanya akan muncul eh, dilema etika yang dihadapi oleh bukan hanya tiang ya, tetapi mhm, guru-guru juga. Misalnya bagaimana prinsip keadilan lawan mhm, kasihan itu yang sering muncul iya pasti. di kelas itu. Iya, Ya, kadang termasuk saya rasa dengan di semua dengan sekolah menghadapi hal tersebut. ya itu Heeh, termasuk individu dengan masyarakat. mhm, Apalagi kalau di Bali seperti itu kan mhm, biasanya eh, antara bagaimana nih Bu kita ngayah nih 3 hari, iya betul, sementara ada jam betul. ngajak. Nah itu sering juga kita diskusikan gimana Iya, solusinya. Nah, seperti itu sih yang efektif ya. Jadi tidak harus artinya kita mhm, otoriter. Seperti itu pasti ada sesuatu yang bisa kita diskusikan untuk mhm, yang tadi yang sifatnya mungkin tidak harus sekarang kita ambil keputusannya. Itu yang iya, saya rasa efektif biasanya. iya. Daripada kita sifatnya formal terus kaku jadinya kan Iya, kaku. ketika ada Iya, permasalahan malah nggak keluar ide apa ya iya. gitu. Jadi yang Malah jadi keseharian aja. otoriter, Gitu. dan yang artinya kreativitas berpikirnya akan berkurang drastis jika seperti ini, Kang, nggih. Nah, Gitu. tiyang tertarik dengan tantangan. Tantangan yang Ibu Hmm. alami selama menjalankan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini. Mungkin dari, 1 tahun 11 bulan yang Ibu jalani, apa saja tantangan yang sudah Ibu, hadapi selama nikah? Tantangan tentu saja ada ya, Mmm, tapi itu menjadi suatu apa iya. inspirasi juga bagi kita untuk mencari mungkin yang namanya opsi trilema ya. Oh, betul. Eh, Mhm, ya, jadi misalnya kita sudah mengambil suatu keputusan, ternyata pernah kan kita menyesali gitu artinya, oh kenapa mhm, enggak ini ya keputusannya, misalnya gitu di awal-awal yang seperti itu. iya, Eh, Kemudian kita berpikir lagi, mhm, oh mungkin ada baiknya kita ambil alternatif yang lain pada mmm, kasus yang sama misalnya. iya, Seperti itu sih tantangannya, termasuk juga bagaimana menyelaraskan aspirasi mhm, warga sekolah ya, yang tentunya berbeda-beda mungkin pandangannya. iya, Apalagi jika dibandingkan mungkin
ada kepemimpinan sebelumnya, Mm-mm. punya kebijakan sendiri, terus kita Mm. membawa transformasi. Nah, Iya itu betul. mungkin yang Nah, harus selalu kita ini, iya, artinya mensosialisasikan transformasi itu iya. dan juga lebih kepada aksi nyatanya seperti apa. Maksud Gitu. baik tidak selalu diterima dengan baik karena Iya, belum juga artinya memiliki sudut pandang yang sama. Sebenarnya G. kalau menurut orang itu cuma masalah waktu saja. Kalau kita udah Iya. sering mendiskusikan bersama-sama, setengkara bisa sepaham lah. Cuma butuh G. waktu aja. Jadi dari gambaran tadi ini sekaligus sebenarnya ada pertanyaan dari Tiang mengenai jadwalnya. Tentu dari sana sudah terjawab dengan memprioritaskan artinya mana kasus yang urgent, kemudian mana kasus yang bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan kebijaksanaan lebih. Seperti kau yang Tiang tangkap seperti tadi. Jadi ini adalah pertanyaan selanjutnya sebenarnya sudah otomatis Ibu jawab dari tadi. Jadi Tiang tidak akan tanyakan lagi karena sudah Iya. informasinya jelas. Cuma yang ini yang saya tertarik ingin menanyakan faktor-faktor. Jadi Ibu tadi sudah menonjolkan faktor kekeluargaan yang menonjol dengan takwamasinya, dengan ngebaksonya. Itu Tiang rasa itu adalah benar-benar kepemimpinan yang memang mengutamakan kekeluargaan, artinya tidak otoriter dan menghormati semua stakeholder yang ada di sekolah. Nah, mungkin dari sana Ibu bisa jelaskan kembali atau mungkin memperinci faktor-faktor apa yang mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini. Baik, kalau faktornya sendiri tentunya Hmm, motivasi dari diri sendiri dulu hmm, hmm, untuk bagaimana kita artinya secara intuisi mengetahui hmm, kasus itu secara mendalam hmm, dari informasi juga misalnya kita mendapatkan suatu aduan ya atau ya, permohonan dari warga sekolah tentang suatu kasus. Ya, hmm, mungkin saja saya pada saat itu tidak ada di tempat. hmm, Kemudian betul. kasus itu ditangani oleh warga sekolah yang lain. Nah, itu Hmm, yang biasanya perlu suatu dukungan, artinya dari kedua belah pihak yang memiliki permasalahan ya. Jadi tidak hmm. hanya satu pihak saja. Nah, seperti Semacam, itu biasanya yang mengundang. Itu hmm, faktor yang utama sih menurut yang. Jadi dari intuisi, dari apa yang Tiang dengarkan, itu hmm, biasanya Tiang pakai pedoman. hmm, Kemudian faktor yang kedua, tentu saja dukungan dari seluruh warga sekolah ketika betul. pengambilan keputusan itu ya. Jadi Iya, bukan hanya dari pemikiran yang pribadi, yang hmm, dengarkan juga dari pandangan misalnya dari guru, dari betul. tenaga kependidikan, kemudian murid sendiri pun perlu didengarkan. Iya, Nah, itu. karena semua yang kita laksanakan adalah untuk Ya, mereka. Kita ada di sini untuk mereka kan kita. oke. Memang klise kedengarannya, tapi memang begitu kenyataannya. Ya, justru Iya, murid biasanya tidak tidak terbuka dia dalam betul. suatu Karena kasus ya. ada ada apa namanya ada gap-gap yang memang secara budaya sudah terbentuk seperti Niko sudah membusul, jadi kita harus menembus itu yang tantangan sebenarnya. Artinya ada Ya, sesuatu kadang kan yang guru mm, menggunakan asumsi ya menurut pandangannya sendiri seperti iya itu. betul. Ya, sebenarnya di dalam diri si murid itu ada Mm, sesuatu yang belum terbuka untuk iya kasus-kasus dilema etika biasanya. iya Nggih. membuka itu karena mereka mungkin yang tiang lihat kalau di lingkungan tiang itu adalah jangan-jangan ini berkaitan dengan nilai saya nanti. Kalau saya terlalu banyak, jangan-jangan saya dibully sama teman-teman. Jangan-jangan ini akan menyebabkan keributan, Mbak. Mungkin pertimbangan-pertimbangan itu yang membuat mereka kurang bisa terbuka, Ibu. Mungkin nih, mungkin tiang rasa di Nggih. Tangun Titi juga seperti Niko kejadiannya. Ya, Jadi memang tantangan kita untuk membuka apa namanya blok-blok itu komunikasi gitu. agar menjadi suatu ruangan yang memang merata untuk kita semua. Baik Ibu, yang terakhir yang ingin yang dapatkan Niki, refleksi atau pengalaman apa yang sudah Ibu dapatkan dari pengalaman dalam melaksanakan penanganan kasus yang mengenai dilema apa namanya dilema Pengambilan etika ini. keputusan.
Ya, jadi pengalaman refleksi apa yang sudah Ibu dapatkan selama ini, selama memimpin di sekolah Ibu? Tentu saja dari pengalaman ya. Kalau sebelumnya kan teori itu ya. Iya, Tapi ketika sudah mempraktekkan mungkin welcome to the jungle Bu ya. tantangannya yang tidak semudah teorinya. Iya. Jadi itu yang Tiang dapatkan Mm, tentunya dengan bukan apa ya, kita sama-sama belajar lah sebagai betul. pemimpin, Mm, juga sebagai nanti kita berada menjadi warga sekolah ataupun menjadi mm, memposisikan diri sebagai murid pun kita senantiasa harus mengambil posisi itu ya. iya. Artinya bagaimana kalau kita menjadi murid seperti itu. Mm, Sama dengan mengajar kan, kita iya. pandai sendiri, ternyata muridnya belum paham, gitu kan. Ya, Iya. memposisikan diri sebagai mereka. Nah Iya. itu, jadi yang saya dapatkan itu dan tentunya hal yang ingin ditingkatkan adalah pastinya untuk ke depan Mm, dengan berproses pastinya akan semakin kita bisa mengambil keputusan yang bijak, yang betul. menunjuk nilai kebajikan Iya. dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Iya. Pak Alif ya, Oke. kebiasaan kita ngobrol ini ya. Jadi mungkin itu jadi yang hal yang terpenting yang mungkin bisa Tiang ambil pada kesempatan kali ini adalah SOP itu adalah bekal dalam pengambilan keputusan. Jadi itu adalah dasar sekali yang fundamental dalam kemandirian kita memutuskan kasus-kasus baik dilema etika maupun bujukan moral ini. Namun dalam pelaksanaannya kita juga harus saling menghormati seluruh stakeholder. Jadi seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik itu guru, siswa maupun orang tua siswa dan yang termasuk dalam komite. Jadi apa yang bisa kita ambil di sana adalah bagaimana kita membuat suatu kebermaknaan terhadap keputusan yang kita ambil, di mana kita belajar bahwa ada keputusan yang memang bisa kita laksanakan instan pada kesempatan ketika kita menghadapinya, ada juga yang perlu kita pikirkan. Sehingga itu bisa memacu kesempurnaan atau perbaikan kita dalam hal kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Seperti Niko, bagaimana Ibu? Nah, jadi Ya, Niko itu yang luar bisa biasa tiang ini rangkum nih. kesimpulannya. Ya, betul Jadi sekali. hanya mungkin Tiang hanya membuat kata kunci yang akan mengingatkan kita, artinya apa yang sudah kita bicarakan kali ini semoga bermanfaat dan tentu saja akan bermanfaat bagi Tiang yang memang sangat memerlukan pengalaman-pengalaman dari senior-senior Tiang ataupun nanti yang memang telah melakukan ini secara dalam kehidupan nyata, dalam pekerjaannya. Karena kita selama ini, terutama Tiang itu hanya supporting aja. Artinya tetap bisa mengambil keputusan, tetapi tentu itu didasarkan atas musyawarah yang kita ambil bersama. Jadi hampir hampir serupa di SMP 2 dan SMP 3. Mungkin karena kakak adik Bu ya. Hampir sama Ya, lingkungannya. saling ini aja, saling Iya. menginspirasi mungkin apa yang banyak sih inspirasi dari SMP 3. Saya Mm. salut itu ya, Kalau saya kekompakannya, kolaborasi. Kalau saya terbentuk di SMP 2, Bu. Selama 9 tahun saya dibentuk dari sama sekali nggak berani ngomong di depan siswa, akhirnya hanya menjadi pendengar yang baik dan baru dikasih praktek di SMP 3, Bu. Jadi dulu di sana Ya, mungkin di bawah apa namanya pemimpin-pemimpin hebat. Jadi kita oke seperti ini. Hanya kita mungkin kalau kita gaya belajarnya itu apa ya lebih banyak ke auditori. Jadi lebih banyak mendengarkan sama visual aja. Kinestetiknya baru kita laksanakan di SMP 3. ya kalau Tiang sukanya tuturi handayani, jadi memfasilitasi. Iya. Jadi mungkin sudut pandangnya mungkin yang mempengaruhi Bu ya, sudut pandang menurut Tiang tapi tetap sama untuk kebaikan siswa kita, untuk kemajuan siswa kita dalam kita melakukan perubahan dari yang
ke arah yang lebih baik dari yang mungkin sebelumnya kurang bermakna, kemudian sekarang bisa memiliki kebermaknaan yang lebih lagi seperti nikel. Nggih. Nggih. Ya, semua Nggih, nggih. sukses semua Mohon maaf Ibu. kalau ada yang kurang berkenan dari penyampaian Kalau Tian itu sangat berharga sekali. Jadi terima ya, kasih sama-sama. sudah meluangkan waktunya untuk sharing kali ini. Tiang izin untuk stop Sama-sama. Semoga recording. bermanfaat. Nggih, Tiang stop recordingnya terlebih dahulu. Three, two, one.